Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi pada pembelajaran kimia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang menghitung pH asam kuat dan basa kuat. Sebelum kita menghitung pH asam kuat dan basa kuat, saya akan mengingatkan kembali bagaimana caranya menghitung mol dan juga konsentrasi. Mol itu lambangnya adalah N, sedangkan konsentrasi itu lambangnya adalah M. Untuk menghitung mol itu rumusnya N sama dengan massa per mR. Massa satuannya adalah gram, sedangkan mR itu adalah jumlah dari AR. mR itu adalah massa molekul relatif. Kemudian selanjutnya menghitung konsentrasi. Konsentrasi ini lambangnya M besar, kalau mol itu N kecil. Untuk menghitung konsentrasi, itu rumusnya adalah mol per volume. Ya, rumus umumnya adalah mol per volume. Volume yang digunakan ini adalah satuannya liter. Nah, karena mol tadi itu adalah massa per mR, sehingga bisa dijabarkan bahwa molaritas atau konsentrasi itu sama dengan massa per mR dikali 1 per V. Kita menggunakan 1 jika volumenya adalah satuannya liter. Tapi bisa juga kita menggunakan satuan volumenya ini mililiter. Jika satuannya mililiter, maka satunya diubah menjadi 1000. Jadi massa per mR dikali 1000 per volume. Nah, untuk menghitung konsentrasi itu juga bisa dengan rumus ini. Persen kali massa jenis kali 10 per mR. Oke, langsung saja kita menghitung pH asam kuat dan juga basa kuat. Apa sih itu pH? Nah, sebelum menghitung kita harus tahu pH itu apa. pH itu singkatan dari power of hydrogen, yang menyatakan jumlah atau konsentrasi ion H+ di dalam larutan. Ya, ion H+. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang kekuatan asam dan basa. Ada asam kuat, ada asam lemah, basa kuat, basa lemah gitu ya. Asam-asam kuat yang perlu kita hafalkan, yang umum, yang biasa keluar itu adalah HCl, yaitu asam klorida. Selain mengetahui rumus kimianya, kita juga harus mengetahui namanya. HCl itu adalah asam klorida, HBr asam bromida, HI asam iodida, HNO3 asam nitrat, HClO4 asam perklorat, dan juga H2SO4 asam sulfat. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung pH asam kuat? Pertama, kita harus menghitung dulu konsentrasi H+ dalam larutan. Rumusnya bagaimana? Yaitu I dikali Ma. I itu apa? I adalah valensi dari asam atau jumlah atom hidrogen di dalam suatu asam itu. Contohnya, di sini ada asam HCl. Jumlah atom hanya berapa? Jumlah atom hanya adalah 1, berarti I-nya sama dengan 1. Kemudian kalau H2SO4, H2SO4 berarti hanya ada 2, atom hidrogennya ada 2, berarti I-nya sama dengan 2. Ma ini apa? Ma ini adalah konsentrasi asam. Ya, setelah kita mengetahui konsentrasi H+, baru kita bisa menghitung pH-nya.
pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, jadi rumus untuk menghitung pH asam kuat adalah ini. Dicari konsentrasi H+-nya dulu, yaitu I dikali Ma, baru kita hitung pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, sudah paham ya? Next, selanjutnya, nah sebelum kita menghitung pH basa kuat, kita perlu mengetahui dulu bahwa air itu pada suhu 25 derajat mengalami kesetimbangan membentuk ion H+ dan juga OH-. Nah, ini persamaan reaksinya yang memiliki tetapan kesetimbangan air atau KW itu sebesar 10 pangkat min 14. Nah, karena KW-nya itu 10 pangkat min 14 dan besarnya konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH-, maka konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- itu sebesar 10 pangkat min 7. Karena konsentrasi H+ dan OH-nya itu sama-sama 10 pangkat min 7, maka pH air itu sama dengan 7. Nah, karena tadi itu KW itu sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-, kita harus ubah KW menjadi PKW. Nah, untuk diubah menjadi PKW itu ada rumusnya seperti pH tadi, yaitu min log KW. KW-nya 10 pangkat min 14, jadi min log 10 pangkat min 14. Kalau di ruas kiri ini di log, berarti yang ruas kanan juga harus di log. Ya, ini berarti pH+, ini dikali POH-. Ini ada P-nya ya, kurang. Min log 10 pangkat min 14 sama dengan min log H+ ditambah min log konsentrasi OH-. Jadi ini matematika logaritma. Jika ada min logaritma 10 pangkat negatif, maka hasilnya adalah bilangan pangkat itu. Ya, min log 10 pangkat min 14 berarti hasilnya adalah 14. Sama dengan pH plus POH. Intinya adalah bahwa pH plus POH itu sama dengan 14. Next, kita menghitung pH basa kuat. Basa kuat yang umum yang perlu kita hafalkan itu adalah NaOH, yaitu natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, kemudian BaOH 2 kali, barium hidroksida. Rumusnya sama seperti asam tadi. Tapi kalau asam tadi, ini karena dia asam, maka yang kita cari adalah konsentrasi H+, ya, karena asam. Tapi kalau basa, yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Sama, menghitungnya I kali Mb. I-nya adalah valensi basa, Mb-nya ini adalah konsentrasi basa. Kalau NaOH berarti OH-nya kan ada 1, berarti I-nya 1. Kemudian CaOH 2 kali, berarti OH-nya ada 2, berarti I-nya 2. Seperti itu. Nah, setelah kita menghitung konsentrasi OH-, kita hitung POH. Ya, sama kayak tadi. Setelah menghitung H+, menghitung pH. Kalau ini setelah menghitung OH-, baru kita menghitung POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Umumnya yang ditanyakan itu adalah pH basa. Nah, karena basa itu tadi kan yang dominan adalah konsentrasi OH-nya, maka kita cari POH. Nah, bagaimana kita mengubah POH menjadi pH? Ingat rumus yang ini tadi.
14 sama dengan pH plus pOH. Jadi setelah menghitung pOH, kita hitunglah pH dari basa itu, yaitu 14 dikurangi pOH yang sudah kita hitung. Nah, untuk memperjelas lagi, kita coba latihan soal berikut ini. Nomor 1, hitunglah pH 100 ml larutan H2SO 0,02 molar. Nah, kalau sudah diketahui konsentrasinya, konsentrasi larutan yang akan dihitung, maka volume larutannya tidak perlu diperhatikan karena yang dibutuhkan hanya konsentrasinya saja. Nah, di sini adalah larutan H2SO4. H2SO4 tadi asam atau basa? Ya, asam. Berarti rumusnya untuk mencari pH yang pertama adalah mencari konsentrasi H plusnya dulu, yaitu I kali MA. I pada H2SO4 berapa? Karena H2SO4 hanya jumlahnya ada 2, maka I-nya 2 dikalikan konsentrasi asam atau konsentrasi H2SO4, yaitu 0,002. 0,002 ini kan bisa ditulis 2 kali 10 pangkat min 3 ya, karena nanti biar gampang untuk menghitung logaritmanya. Nah, 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3. Ini adalah konsentrasi H plusnya. Nah, sekarang untuk mencari pH itu adalah min log konsentrasi H plus. Konsentrasi H plusnya 4 kali 10 pangkat min 3, berarti min log 4 kali 10 pangkat min 3. Seperti tadi, pangkat negatifnya ini turun ya, turun ke depan sini. Negatifnya hilang menjadi 3 saja. 3 min log 4. Jadi pH dari 100 ml larutan H2SO4 0,002 molar itu sebesar 3 min log 4. Bisa ya. Nah, kemudian nomor 2. Yang nomor 2 ini terdapat 8 gram NaOH dilarutkan dalam 500 ml. Tentukan nilai pH larutan tersebut. Nah, NaOH asam atau basa? Ya, NaOH adalah basa kuat. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan pH dari NaOH? Dimana di sini diketahui massa NaOH-nya, volume airnya, dan AR dari NaO dan H. Berarti di sini belum diketahui konsentrasi NaOH. Berarti yang pertama kita harus cari konsentrasi NaOH-nya dulu. Ya. Gimana tadi rumusnya? Mencari konsentrasi NaOH atau mencari konsentrasi larutan, itu adalah massa dibagi mR dikali, karena di sini adalah airnya ini mililiter, maka pakai 1000. Kalau seandainya di sini liter, kita pakai 1. Ya, 8 gram dibagi mR. mR itu adalah jumlah dari AR. AR-nya 23, jumlahnya 1 berarti 23. Ditambah O-nya cuma 1, ARO 16, berarti ditambah 16. Kemudian H1, berarti 23 ditambah 16 tambah 1. Kalau seandainya di sini hanya ada 2, berarti 1 dikali 2, seperti itu. Sesuai dengan jumlah atom dalam rumus molekul atau rumus kimia senyawa. Nah,
Sudah, habis itu 1000 karena mili ya. 1000 dibagi volumenya yang mili tadi, yaitu 500 mili. 8 gram ini jika dijumlahkan sama dengan 40. 1000 dibagi 500. Nah, ini kalau dihitung sama dengan konsentrasi NaOH-nya 0,4 molar. Setelah mencari konsentrasi NaOH, berarti kita harus menghitung pOH-nya. Ya, pOH dari NaOH. Berarti yang pertama adalah konsentrasi OH- sama dengan I kali MB. I-nya karena NaOH tadi valensinya 1 ya, karena OH-nya ada 1. Konsentrasi basahnya tadi sudah dihitung, yaitu 0,4. Berarti 1 kali 0,4 sama dengan 0,4. Bisa kan ditulis 4 kali 10 pangkat min 1? Bisa ya. Nah, habis itu setelah mencari konsentrasi OH-nya, menghitung konsentrasi OH-, kita menghitung pOH, berarti min log konsentrasi OH-. Min log 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti satunya maju di depan, berarti 1 min log 4. Setelah pOH ketemu, tidak berhenti di sini. Kenapa? Karena yang dicari adalah pH. Kalau yang dicari pH diketahui pOH, ingat rumus yang tadi. Nah, yang ini 14 sama dengan pH plus pOH. Nah, 14 sama dengan pH plus pOH. Kalau mencari pH berarti 14 dikurangi pOH. pOH-nya kita sudah punya ya. Berarti 14 dikurangi 1 min log 4. 14 dikurangi 1, 13. Min sama min berarti positif ya. 13 plus log 4. Nah, jadi pH dari larutan NaOH 8 gram dalam 500 ml air itu sebesar 13 plus log 4. Nah, jika kalian ragu, bisa diingat-ingat bahwa pH asam itu pasti di bawah berapa? Di bawah 7. Nah, H2SO4 kan tadi asam ya. pH-nya 3 min log 4. Berarti dia di bawah 7. Nah, kalau NaOH dia kan basah. Basah itu pH-nya pasti di atas 7. Nah, ini tadi NaOH pH-nya 13 plus log 4. Ini pH ya. Nah, ini sebagai latihan, silakan tugasnya dikerjakan nomor 1 hingga nomor 3. Dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan tepat waktu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat, barokah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.